warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang arthropoda dan filum Echinodermata. Nama anggota kelompok kami yang pertama Nafisa Alfisiswanto NIM 42, yang kedua Muhammad Yusman NIM 44, yang ketiga Eka Puspitasari NIM 48, yang keempat Muhammad Haris Nazatul Khair NIM 56, yang kelima Nur Hidayah NIM 71, dan yang keenam Muhammad Khatibul Umam NIM 73. Materi yang pertama yaitu filum arthropoda. Filum besar yang anggotanya meliputi 4 atau 5 dari jumlah hewan yang ada. Berasal dari kata Yunani yaitu arthros atau bersendi dan podes atau kaki. Memiliki perlengkapan berupa sendi, tubuh bersegmen, mempunyai kulit keras terbuat dari zat kitin, berfungsi sebagai exoskelet. Hidup pada habitat akuatik dan terestrial. Bernafas menggunakan insang atau trakea. Terdiri dari 10 kelas yaitu krustase, diploda, silopoda, insekta, arachnida, trilobita, Merostoma Pyeonggonida, Pauropoda, dan Similia. Yang kedua yaitu filum Echinodermata. Filum ini tubuhnya simetrik radial, pentameri atau bersegi 5. Tidak ada segmentasi. Dinding tubuh terdiri dari TK. Memiliki saluran pencernaan, kaki ambulakral, sifat kelamin diesus, mikroskopis, dan memiliki silia. Filum ini berkulit duri. Filum yang mencakup 6.000 spesies. Filum ini berfungsi sebagai sumber makanan hewan lain dan pemakan bangkai atau partikel yang membusuk di laut. Filum ini memiliki 5 kelas yaitu Crinoida, Asteroida, Ophiuroida, Echinoida, dan Holoturoida. Berkembang biak secara seksual dan aseksual. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yusman. Kepadanya saya persilakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari filum arthropoda dan juga filum Echinodermata. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang klasifikasi filum arthropoda terlebih dahulu. Arthropoda ini merupakan hewan yang berulas ruas. Nah, selanjutnya berdasarkan morfologinya, arthropoda itu dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu ada trilobita. Nah, trilobita ini merupakan hewan dari arthropoda yang umumnya hidup di laut, yang mana hidup pada 250 juta tahun yang lalu. Nah, hewan ini itu merupakan hewan yang pertama yang memiliki mata dengan resolusi tingkat tinggi. Nah, contohnya itu adalah trilobita yang trilobita punah. Nah, kemudian klasifikasi yang kedua itu adalah Chelicerates, yang mana arthropoda itu memiliki rahang yang kurang sempurna, di mana pelengkap utama dari tubuhnya ini memiliki mulut yang disebut dengan chelicerae yang berfungsi dalam proses makan, dan juga yang dimana biasanya itu berfungsi sebagai penjepit atau sebagai taring. Kemudian klasifikasi yang ketiga adalah mandibula. Untuk klasifikasi dari Chelicerates itu contohnya seperti laba-laba, kepiting tapal kuda, dan juga laba laut. Nah, kemudian ada mandibula. Mandibula ini itu adalah arthropoda yang sudah memiliki rahang yang dapat menggigit, yang mana mandibula ini memiliki pelengkap anterior tubuhnya itu adalah memiliki satu pasang atau lebih antena sensorik, dan memiliki pelengkap yaitu adalah rahang. Selanjutnya adalah pembagian subfilum dari filum arthropoda. Nah, yang pertama adalah subfilum trilobita. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya, itu trilobita ini adalah merupakan subfilum yang sudah punah. Nah, arthropoda trilobita ini itu adalah merupakan jenis yang sangat penting dan beragam, karena kelompok hewan ini adalah merupakan invertebrata laut yang hidup pada era Paleozoik. Nah, contohnya seperti ada di gambar sebelah kanan ya, ada di gambar ini. Nah,
itu adalah sebuah fosil dari Trilobita yang ditemukan. Nah, contoh lainnya adalah spesies Delphinites lemurus. Nah, ada juga dari jenis Acnostoid yang jenis spesiesnya adalah Peronopsis interstricta. Nah, selanjutnya ada subfilum dari Selicerata. Nah, Selicerata ini adalah subfilum dari anggota hewan yang tak bertulang belakang. Nah, Selicerata ini berasal dari bahasa Yunani yang sela artinya capit dan keros artinya tanduk. Nah, Selicerata adalah semacam kelompok besar yang memayungi dari jenis-jenis seperti laba-laba, kalajengking semu, kalajoka, dan bahkan mimi dan mintuna. Nah, apa sih mimi dan mintuna? Mimi dan mintuna adalah sebutan dari sepasang jenis kepiting tapal kuda. Nah, kemudian kelompok Selicerata ini adalah dikenal karena anggotanya mempunyai alat mulut berupa selicera yang terdiri dari 2 segmen. Nah, di sini ada contohnya. Itu adalah dari kelas Merostomata atau kepiting tapal kuda, itu Mimi dan Mintuno. Mimi itu adalah kepiting tapal kuda yang laki-laki, yang jantan, dan yang Mintuno itu adalah kepiting tapal kuda yang betina. Kemudian ada dari kelas Arachnida yaitu kalajengking Arabian. Ini yang merupakan adalah kalajengking yang berbahaya di spesiesnya. Kemudian ada kelas Paphnogoniida atau laba-laba laut. Kemudian selanjutnya adalah subfilum Crustacea. Nah, Crustacea ini adalah merupakan subfilum yang tidak asing bagi kita, yaitu merupakan kelompok besar dari organisme yang terutama yang hidup di wilayah perairan, yang mana terdiri dari 35.000 spesies dari kepiting, udang, lobster, udang karang, tritip, kutu air, bugs, dan juga kelompok krustacea lainnya. Krustacea ini memiliki 2 pasang antena dan juga 3 jenis pelengkap untuk mengunyah dan juga berbagai jumlah pasang kaki. Ini adalah contoh dari beberapa subfilum krustacea. Ada spesies Hyalella axteca yang mewakili dari kelas Eumalacostraca. Ada juga Cyclops sp dari Copepoda, ada Dolops ranamor dari Branchiura, dan juga ada Panulirus ornatus dari Malacostraca. Kemudian ada subfilum Oneramia. Nah, Oneramia ini merupakan dari bahasa Latin yang pertama, yang memiliki arti, yang kata unus memiliki arti satu dan ram artinya cabang. Nah, karena Unemaria ini semua apendiknya itu pada ruas tubuh Uniramus cabang. Pada setiap ruas kepala terdapat sepasang antena, sepasang mandibel, dan juga sepasang maksila. Uniramia ini itu bagian besar hidupnya di darat, beberapa ada di air dan juga ada yang di laut. Nah, Uniramia ini memiliki pelengkap ketat Uniramia, yaitu kaki yang hanya memiliki satu cabang. Sebagian besar terrestrial, namun ada juga yang hidup di air dan hidup air untuk dari sebagian ataupun seluruh dari siklus hidupnya Uniramia. Nah, kelompok Uniramia ini mencakup seperti serangga, lipan, kelabang, dan juga lainnya. Di sini ada contohnya, itu ada cacing bluto, ada Oncophora sp, ada Chilopoda sp atau kelabang dari Diplopoda, ada juga dari jenis-jenis dari insekta. Nah, kemudian kita masuk ke klasifikasi dari filum Echinodermata atau hewan yang memiliki duri pada bagian kulitnya. Nah, yang pertama ada kelas Asteroidea. Nah, kelompok hewan ini itu memiliki bentuk seperti bintang. Jadi, kelompok hewan ini itu biasa disebut juga dengan bintang laut. Nah, karena bintang laut ini itu memiliki 5 lengan yang ataupun lebih. Nah, hewan ini itu lengannya memanjang dari cakram pusatnya. Di bawah lengannya itu terdapat tabung cakram penyedot. Nah, dari
bintang laut ini itu memiliki suatu keunikan, yaitu adalah dia dapat melakukan regenerasi, yang mana dia dapat menumbuhkan bagian tubuhnya yang hilang atau rusak atau terpotong. Dan bahkan dari bagian yang terpotong ataupun yang bagian yang hilang itu dapat membentuk suatu individu yang baru. Nah, kemudian ada kelas Opiroidea. Nah, kelompok hewan ini tuh seperti bintang laut, tetapi kelompok hewan Opiroidea ini itu memiliki lengan yang sangat panjang sekali. Nah, dan dapat digerakkan menyerupai ular, sehingga kelompok ini itu juga disebut dengan bintang ular laut atau bintang mengular. Nah, pada lengannya itu tidak memiliki cakram penyedot, dan juga dia bergerak itu dengan cara menyambutkan lengannya. Nah, beberapa spesies dari Opiroidea ini itu adalah pemakan suspensi, dan juga yang lainnya adalah pemakan bangkai atau zat-zat sisa. Nah, di sini ada contoh gambar dari spesies bintang laut, dan juga ada bintang laut ular laut yang di bawah yang berwarna hitam itu yang memiliki lengan sangat panjang sekali. Kemudian ada kelas Echinoidea. Nah, kelompok hewan ini itu memiliki tubuh yang dipenuhi dengan duri. Duri-duri ini itu berasal dari bahan zat kapur. Nah, ada yang memiliki duri yang pendek, itu adalah landak laut, dan ada yang memiliki duri yang panjang, itu ada bulu babi. Ada yang berbentuk seperti koin, yaitu adalah dolar pasir atau sen dolar. Nah, hewan-hewan ini itu tidak memiliki lengan, akan tetapi mereka itu memiliki 5 baris kaki tabung yang berfungsi dalam pergerakan yang lambat. Nah, bulu babi juga memiliki otot untuk memutar durinya yang panjang yang membantu dalam pergerakan. Nah, kemudian bulu babi juga memiliki mulut yang dilingkari oleh struktur kompleks mirip rahang yang telah beradaptasi untuk memakan ganggang laut dan juga makanan lainnya. Nah, bulu babi dan landak laut ini itu memiliki bentuk yang agak bulat, sedangkan dolar pasir itu memiliki bentuk yang pipih dan berbentuk seperti cakram atau berbentuk seperti sebuah koin yang pipih. Kemudian di sini ada contoh gambar dari landak laut, ya, ini landak laut, ada bulu babi, dan juga ada dolar pasir. Ini berbentuk seperti pipih, seperti koin-koin, ya. Kemudian ada kelas Crinoidea. Nah, kelas Crinoidea ini merupakan kelompok hewan yang memiliki tangkai yang berfungsi sebagai untuk melekatkan dirinya pada bebatuan ataupun karang-karang. Nah, lengan yang bercabang-cabang seperti ini itu berbentuk seperti bunga lili. Oleh karena itu, kelompok hewan ini tuh disebut juga sebagai lili laut. Nah, lili laut yang melekat pada dasar laut dengan alat tangkai ini berzat tanduk yang disebut sebagai sirri, dan ada juga pula lili laut yang tidak memiliki tangkai, sehingga ia itu dapat berenang dengan bebas mengikuti aliran arus laut. Nah, kemudian lili laut ini itu memiliki mulut yang mengarah ke atas. Nah, gunanya ini ketika tangan-tangannya sangat panjang, lengan-lengannya sangat panjang ini tuh menangkap makanan ataupun tumbuhan atau hewan mikroskopis, makanan. Nah, lalu di tangannya itu langsung disapukan ke dalam mulutnya yang mengarah ke atas. Jadi lili laut ini, dan kemudian selain itu lili laut ini itu memiliki warna yang sangat beraneka ragam dan terlihat sangat indah. Contohnya adalah ini. Yang pertama ada Comatula sp, dan juga ada Petilogonus pinatus. Yang di sebelah kiri atas itu merupakan lili laut yang tidak memiliki tangkai, sehingga dia dapat berenang dengan bebas, bergerak dengan bebas. Dan yang bawah itu ada lili laut yang memiliki tangkai, yang mana dia melekat pada bebatuan karang. Oke, selanjutnya itu adalah kelas Holoturoidea. Nah, kelompok ini itu memiliki susunan tubuh yang
kelipatan 5 dan memiliki sistem ambulakral dan bentuknya seperti mentimun, sehingga kelompok hewan ini itu juga disebut sebagai mentimun laut ataupun yang biasa kita kenal sebagai teripang. Nah, bentuk tubuhnya yang panjang ini dan memiliki mulut yang dikelilingi tentakel pada sebuah ujung tubuhnya dan memiliki anus pada ujung tubuhnya yang lain. Nah, mentimun laut ini dapat bergerak menggunakan kontraksi otot atau dengan kaki tabung yang menjulur dari tubuhnya. Mentimun laut ini dapat ada yang bersifat hermafrodit dan juga ada yang bersifat memiliki jenis kelamin yang terpisah. Nah, di sini ada contohnya dari mentimun laut ataupun teripang. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ika. Padanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi arthropoda dan fisiologi arthropoda. Anatomi dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu pembagian tubuh. Moyang ancestor arthropoda kemungkinan seperti Annelida yang memiliki dinding tubuh berotot dan tubuh tidak lagi terbagi menjadi daerah tertentu. Pada Crustacea, Insecta, Chilopoda, dan Diplopoda tubuh dibedakan menjadi daerah yang jelas yaitu pada kepala, dada, dan abdomen atau kepala dan dada bergabung menjadi cephalothorax. Selanjutnya yaitu pada sistem peredaran darah. Arthropoda memiliki peredaran darah terbuka. Jantung terdiri dari sebuah kanting otot yang terdapat berdenyut memiliki 3 pasang lubang disebut ostium atau jamak ostia, sepasang di dorsal, sepasang lateral caudal, dan sepasang lagi di ventral. Perikardium adalah selaput tipis yang membungkus jantung. Darah dari jantung dipompa ke seluruh tubuh lewat arteri yang terdiri dari 3 cabang utama yaitu ke anterior, ke posterior, dan ke abdomen atau ventral. Yang nomor 3 yaitu ada sistem pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari 3 daerah usus depan atau stomodeum dan usus belakang atau prodeum. Merupakan daerah oktodermal dan dilapisi dengan kitin. Usus tengah mungkin berasal dari mesoderm dan dilapisi kitin panjang diameter, dan pembagian seluruh pencernaan menjadi berbagai bagian berhubung erat dengan kebiasaan makanan suatu spesies dan cukup berbeda dalam kelompok yang berbeda. Selanjutnya yaitu sistem pernafasan. Bermacam-macam ini kepada terhadap jenis spesiesnya, yaitu ada insan, permukaan tubuh, trakea, paru-paru. Secara garis besar dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu pernafasan dengan insan dan pernafasan dengan corong hawa. Selanjutnya yaitu exoskeleton. Ada 2, yaitu yang pertama struktur arthropoda memiliki lapisan exoskeleton berupa lapisan kutikula yang melindungi tubuh. Kutikula ini tersusun atas protein dan kitin. Polisarida yang tersusun atas nece yang klisomein. Yang kedua yaitu ada pergantian kulit atau molting. Exoskeleton merupakan lapisan perlindungan tubuh yang keras atau kaku. Adanya kerangka luar ini menghalangi pertumbuhan. Karena itu arthropoda secara periodik mengganti kutikula pada saat mereka tumbuh. Selanjutnya yaitu fisiologi arthropoda. Ada sistem sirkulasi. Arthropoda memiliki sistem sirkulasi terbuka dengan cairan yang disebut hemolimfa didorong oleh jantung melalui arteri yang pendek dan kemudian menuju ruang-ruang yang disebut sinus dan sekeliling jaringan dan organ. Hemolimfa masuk
lagi ke dalam jantung arthropoda melalui pori-pori yang biasanya dilengkapi dengan katup. Sel tubuh yang terisi oleh hemolimfa secara kolektif disebut homosel yang bukan bagian dari lesom. Ini contohnya pada belalang. Itu ada sistem yang terbuka dan ada sistem yang tertutup. Bisa dilihat di gambarnya. Selanjutnya yaitu sistem pernafasan. Arthropoda darat umumnya memiliki permukaan internal yang terspesialisasi untuk pertukaran gas. Kebanyakan serangga misalnya memiliki trakea, yaitu saluran-saluran udara yang bercabang-cabang menuju bagian interior dari pori-pori di kutikula. Kebanyakan laba-laba. Pertukaran gas dilakukan oleh paru-paru buku, sedangkan Crustacea kecil merupakan permukaan gas melalui kutikula yang tipis. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan makanan pada setiap subfilum terdiri dari mulut, faring, asofagus, lambung isap, lambung yang sebenarnya, dan intestin. Contohnya pada laba-laba. Selanjutnya yaitu sistem ekskresi. Sistem ini terletak di bagian ventral kepala sebelah dengan eksopagus. Masing-masing kelenjar hijau terdiri dari kelenjar-kelenjar yang berwarna hijau, kantung saluran yang terbuka bagian luar melalui lubang pembuangan. Contohnya pada nyamuk. Bisa dilihat di gambarnya, ada alat ekskresi pada insekta berupa saluran Malpighi, terus yang terbuka ke bagian depan dari usus belakang. Selanjutnya yaitu sistem saraf. Sistem saraf arthropoda mirip dengan saraf Annelida. Sistem saraf pada laba-laba umumnya mengumpul yang berasal dari persatuan ganglion pada kelas insekta seperti belalang. Sistem saraf terdiri dari ganglion supraesophagus atau otak 2 buah dan ganglion di bawah esophagus yang semuanya terletak di bagian kepala yang akan teruskan oleh tali-tali saraf ventral dengan 3 buah ganglion dada dan 5 buah ganglion perut. Bisa dilihat di gambarnya. Itu selanjutnya yaitu pada sistem saraf. Sistem saraf pusat meliputi otak di bagian kepala. Ada 2 buah saraf yang memiliki esophagus masuk ke tali saraf ventral ke bagian otak, menerus saraf ke bagian mata ganglion dan meneruskan sarafnya ke jaringan sekelilingnya, sedangkan ganglion di bawah esophagus yang besar meneruskan ke saraf-sarafnya pada mandibula, maksila, dan maksiliped. Nih, bisa dilihat gambarnya pada hewan kaki seribu. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada kelas insekta berupa alat reproduksi jantan terdiri dari 2 buah testes, tempat di mana spermatozoa berkembang. Masing-masing 15 testes dihubungkan oleh vas deferens yang akan bersatu dan membentuk saluran ejakulasi yang terbuka ke permukaan dorsal dari bagian subgenital. Ada buah oviduk di bagian dasar akan bersatu membuat vagina pendek diteruskan ke lubang genital yang terdapat di antara ovipositor di bagian ujung daripada perut. Di daerah vagina terdapat seminal reseptakel yang akan menerima sperma ketika terjadi perkawinan dan pelepasan jika sel telur dibuahi. Ini contohnya pada udang. Yang pertama telur ke nucleus,
terus ke protozoa, terus ke mesis, terus tahap setelah larva, terus yaitu menjadi dewasa. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Mas Majid, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai anatomi filum echinodermata. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh anatomi dari echinodermata, yaitu ada kelas Asteroidea atau biasanya itu bintang laut, lalu kelas Echinoidea yaitu bulu babi, lalu ada kelas Holoturoidea yaitu timun laut atau teripang, lalu ada Ophiuroidea yaitu bintang ular, lalu ada Crinoidea yaitu lili laut. Setelah tadi sudah melihat gambar beberapa kelas dari filum echinodermata, berikut adalah penjelasan dari gambar tadi mengenai beberapa kelas filum echinodermata. Yang pertama ada kelas Asteroidea, yaitu echinodermata yang berlengan 5 atau bintang, biasanya itu bintang laut. Jadi struktur anatominya dari kelas Asteroidea bisa dilihat pada gambarnya, yaitu terdapat mulut pada permukaan oral atau ventral, lalu ada lambung, lalu ada kelenjar pencernaan, ada juga anus pada permukaan basal atau dorsal, ada central disc, ada saluran ambulakral, ada juga gonad, ada cincin saraf, ada insang, ada duri dan pedicellaria, ada derma branchial, dan ada mandriporid. Selanjutnya yaitu kelas Echinoidea, yaitu echinodermata yang berduri panjang dan bentuknya melingkar, yaitu biasanya bulu babi. Struktur anatomi dari kelas Echinoidea ini biasanya itu terdapat mulut, lalu ada faring, ada esofagus, ada usus, ada anus, lalu ada kelenjar aksial, ada mandriporid, ada gonad, ada cincin saraf, ada ampula, dan terdapat juga duri. Bisa dilihat pada gambarnya di sebelah kanan itu. Selanjutnya kelas Holoturoidea. Holoturoidea ini yaitu echinodermata yang bentuknya seperti ketimun, atau biasanya itu disebut timun laut atau juga teripang. Struktur anatomi dari Holoturoidea ini umumnya itu terdapat mulut, lalu ada esofagus, terdapat usus, ada juga kloaka, ada anus, ada mesenterium, ada pohon pernafasan, ada tentakel, ada mandriporid, ada gonad, dan yang terakhir terdapat gonofor. Selanjutnya kelas Ophiuroidea. Ophiuroidea ini yaitu echinodermata yang lengannya berkelipatan 5 dan menjuntai seperti ular, yaitu biasanya itu bintang ular. Untuk struktur anatominya kelas Ophiuroidea ini biasanya itu terdapat mulut, lalu ada lengan, ada juga tentakel, dan ada mandriporid. Selanjutnya yaitu kelas Crinoidea. Kelas Crinoidea yaitu echinodermata yang berbentuk seperti tumbuhan. Contohnya yaitu lili laut. Untuk struktur anatominya, kelas Crinoidea terdapat ciri, lalu ada pinula, ada juga TK, yang di situ ada oral, ada radial, infrafasal, basal.
lalu ada tangkai, ada juga akar. Setelah tadi sudah mengetahui struktur anatomi dari kelas-kelas filum Echinodermata, selanjutnya yaitu perbedaan kelas-kelas dari filum Echinodermata. Di sini ada perbedaan mengenai lengan, duri, pedicellaria, mulut, anus, tentakel spesies. Bisa dilihat pada tabel. Pada lengan, kelas Asteroidea itu 5 buah, kelas Echinoidea tidak ada, kelas Holonturoidea tidak ada, kelas Ophiurodea kelipatan 5. Lalu untuk kelas yang Crinodea berupa pinula. Untuk duri, kelas Asteroidea permukaan kulit pendek dan tumpul. Lalu untuk yang kelas Echinoidea di cangkang, panjang, dan tajam. Kelas Holonturoidea tidak memiliki duri, lalu kelas Ophiurodea juga tidak ada, lalu kelas Crinodea juga tidak ada. Untuk Pedicellaria, kelas Asteroidea ada, kelas Echinoidea juga ada. Untuk kelas Holonturoidea tidak ada, kelas Ophiurodea tidak ada, kelas Crinodea tidak ada. Untuk mulut ini semua kelima kelas Echinodermata memiliki semua, ada mulutnya. Lalu untuk anus itu cuma kelas Ophiurodea yang tidak ada. Kelas-kelas lainnya memiliki anus. Lalu untuk tentakel yang ada cuma kelas Holonturoidea dan juga Crinodea. Untuk kelas Asteroidea, kelas Echinodea, dan kelas Ophiurodea tidak memiliki tentakel. Lalu untuk spesies, ini adalah beberapa spesies dari kelas-kelas Echinodermata. Untuk kelas Asteroidea ada Astropecten sp, lalu ada Asterias forbesi. Untuk kelas Echinoidea terdapat Diadema sp dan Trypneustes sp. Lalu untuk kelas Holoturoidea ada Cucumaria sp dan Thione briareus. Lalu untuk kelas Ophiurodea ada Ophiotrix sp. Lalu untuk kelas Crinodea ada Antedon tenella. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fisiologi filum Echinodermata. Selanjutnya yaitu sistem ambulaklar. Sistem sirkulasi air atau sistem ambulaklar Echinodermata adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu air masuk melalui mandreporit. Selanjutnya menuju ke saluran batu, lalu menuju saluran cincin, berputar searah jarum jam, lalu menuju saluran radial, lalu menuju saluran lateral yang bermuara ke ampula, kemudian berkontraksi sehingga Echinodermata dapat bergerak. Di situ juga terdapat kelompok Tiedemann, adalah tempat berkembangnya amebosit dan alat keseimbangan. Lalu ada gelembung Polian, adalah organ pengatur tekanan air di dalam tubuh Echinodermata. Nah, ini adalah gambarnya sistem ambulaklar, mulai dari yang pertama, lalu masuk kedua, ke yang ketiga, keempat, dan kelima, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu untuk kelompok Tiedemann ada di situ, dan gelembung Polian juga ada di situ, bisa dilihat pada gambarnya. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi dari filum Echinodermata. Yang pertama kelas Asteroidea. Reproduksinya itu bersifat gonokoris,
dibuahi secara eksternal, gonad terletak di lengan. Larva yang dihasilkan nanti disebut dengan larva bipinaria. Lalu untuk yang kelas Echinoidea juga bersifat gonokorosis, dibuahi secara eksternal, gonadnya terletak di bawah permukaan aboral. Untuk kelas Holoturoidea juga bersifat gonokorosis, dibuahi secara eksternal, gonadnya terletak di dekat tentakel. Larva yang dihasilkan nanti disebut larva auricula. Lalu kelas Ophiuroidea juga bersifat gonokorosis, dibuahi secara eksternal, gonadnya terletak di lengan. Larva yang dihasilkan disebut Pluteus. Lalu untuk yang kelas Crinoidea bersifat gonokorosis juga, dibuahi secara eksternal atau internal. Gonad terletak di pinula. Setelah beberapa hari, larva dilepas dan menempel di dasar laut, menjadi kaliks dan lengan. Filum Echinodermata ini pada saat masa larva bersilia, Echinodermata merupakan simetri bilateral. Tetapi pada saat sudah dewasa, Echinodermata menjadi simetri radial. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan filum Echinodermata. Yang pertama kelas Asteroidea, sistem pencernaannya sempurna, terdapat di sekujur tubuh, memiliki mulut dan anus. Urutannya yaitu makanan masuk melalui mulut, lalu ke kerongkongan pendek, masuk ke lambung, kardiak atau muka, dan pilorus belakang, lalu masuk ke usus, dan selanjutnya ke anus. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan filum Echinodermata. Yang pertama kelas Asteroidea. Pada kelas ini pencernaannya itu sempurna, terdapat di sekujur tubuh, memiliki mulut dan anus. Urutannya makanan melalui mulut, lalu menuju ke kerongkongan pendek. Setelah itu menuju lambung kardiak atau muka dan pilorus belakang, lalu menuju ke usus, dan yang terakhir ke anus. Sistem pencernaan yang kelas Echinoidea, pencernaannya sempurna, terdapat pada cangkang, memiliki mulut dan anus. Urutannya yaitu makanan melalui mulut, lalu ke faring, selanjutnya ke kerongkongan, lalu ke usus yang dikelilingi lentera Aristoteles, dan yang terakhir ke anus. Sistem pencernaan Holoturoidea, pencernaannya sempurna, berada di rongga tubuh, memiliki mulut dan anus. Urutannya yaitu makanan melalui mulut, ke kerongkongan pendek, lalu menuju lambung, menuju ke usus, lalu menuju ke kloaka, dan terakhir ke anus. Sistem pencernaan kelas Ophiuroidea, pencernaannya itu tidak memiliki anus dan terletak di cakram bola. Dan yang terakhir sistem pencernaan kelas Crinoidea, pencernaannya juga tidak memiliki anus, terletak di dalam TK atau mahkota. Selanjutnya yaitu sistem saraf filum Echinodermata. Sistem saraf Echinodermata adalah sistem saraf cincin. Terdiri atas cincin saraf pusat yang bercabang ke seluruh tubuh atau lengan, berupa saraf radial. Selanjutnya sistem ekskresi filum Echinodermata. Sistem ekskresi Echinodermata dilakukan oleh derma branchial yang terletak di permukaan kulit di sekitar duri-duri. Sistem ekskresi juga dibantu oleh sel amebosit. Selanjutnya yaitu sistem pernafasan filum Echinodermata. Untuk yang kelas Asteroidea, pernafasannya itu dilakukan oleh derma branchial dan insang yang terletak pada
scapula atau lengan. Kelas Echinoidea, respirasinya dilakukan oleh insang yang terletak menjorok dari membran peritoneum. Kelas Holoturoidea, respirasinya dilakukan oleh saluran-saluran bercabang yang disebut pohon pernafasan yang berhubungan dengan kloaka. Kelas Opiuroidea, respirasi dilakukan oleh tentakel yang terletak di lengan. Lalu yang terakhir kelas Crinoidea, respirasinya dilakukan oleh pinula. Selanjutnya sistem peredaran filum Echinodermata. Sistem peredaran darah Echinodermata merupakan sistem radial. Sistem peredaran darah tereduksi sehingga sulit untuk diamati. Cukup penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurhidayah. Baik, yang selanjutnya saya akan melanjutkan tentang morfologi filum Arthropoda. Ada beberapa hewan yang termasuk filum Arthropoda, yaitu kupu-kupu, laba-laba, belalang, dan udang. Yang pertama yaitu kupu-kupu. Karakter morfologi: bentuk tubuh terdiri dari 3 bagian yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Tubuhnya memiliki satap, antena, dan proboscis pada bagian kepala. Warna tubuh coklat, simetri tubuh bilateral, ukuran tubuh sayap 4 cm, lebar 1 cm, dan panjang 2,5 cm. Belalang. Karakter morfologi belalang: bentuk tubuh terdiri dari 3 bagian yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Mempunyai 2 pasang sayap dan 2 antena. Memiliki kerangka luar atau eksoskeleton. Warna tubuh krim, simetri tubuh bilateral, dan ukuran tubuhnya panjang 2, cm, lebar 0,5 cm. Udang. Karakter morfologi udang: warna tubuh putih dengan bintik-bintik merah, simetri tubuh bilateral, jumlah segmen 6, jumlah kaki renang 4, jumlah kaki jalan 5, ukuran tubuhnya panjang 10 cm, lebar 2,5 cm. Yang terakhir yaitu laba-laba. Karakter morfologi laba-laba: bentuk tubuh terdiri dari 2 bagian tubuh yaitu cephalothorax dan abdomen. Pada bagian cephalothorax terdapat 4 bagian pasang kaki yang memiliki ruas-ruas. Warna tubuh hitam dengan garis-garis kuning pada bagian abdomen tubuhnya. Simetri tubuh bilateral. Ukuran tubuhnya panjang 6,7 cm dan lebarnya yaitu 1,3 cm. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya yaitu morfologi filum Echinodermata. Nah, morfologi filum Echinodermata menurut Supriyadi yaitu bentuk atau morfologi Echinodermata sangat beragam atau bermacam-macam. Ada yang seperti bintang, ada yang pipi bulat, memanjang, dan bahkan seperti tumbuhan. Contoh yang seperti bintang yaitu bintang laut, yang memanjang contohnya teripang, dan lain-lain. Hewan Echinodermata itu memiliki ciri yaitu memiliki rangka dalam yang berduri dan duri tersebut menembus kulit. Yang khas pada filum Echinodermata yaitu struktur pembuluh darah udara, yaitu suatu jaringan hidrolik yang bercabang menjadi penjuluran disebut kaki tabung yang
memiliki fungsi sebagai lokomosi atau pergerakan makanan dan pertukaran gas. Selanjutnya, morfologi filum Echinodermata menurut Jalaluddin dan Ardeslan. Echinodermata bereproduksi secara seksual. Dalam reproduksinya dihasilkan gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan dan gamet betina ini dihasilkan dari individu yang berbeda. Echinodermata memiliki sekitar 7.000 spesies yang semuanya hidup di laut. Echinodermata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu Asteroida, Opiroida, Echinoida, Crinoida, dan Holoturoida. Echinodermata yaitu hewan pemakan bangkai dan kotoran hewan laut. Sehingga Echinodermata mempunyai fungsi atau peran sebagai pembersih lingkungan di laut, terutama pantai. Secara ekonomi, Echinodermata hanya sedikit sekali manfaatnya bagi manusia, karena hanya beberapa jenis Echinodermata yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, misalnya teripang. Dan kerangka dari beberapa Echinodermata dapat digunakan sebagai bahan hiasan, misalnya bintang laut. Nah, selanjutnya morfologi filum Echinodermata menurut Budiman. Semua hewan yang termasuk dalam kelas Echinodermata ini memiliki bentuk tubuh yang radial, simetris, dan kebanyakan mempunyai endoskeleton dari zat kapur seperti tonjolan berupa duri. Echinodermata merupakan penghuni perairan dangkal, pada umumnya terdapat di terumbu karang dan padang lamun. Hewan ini memiliki kemampuan autotomi serta regenerasi bagi tubuh yang hilang, putus atau rusak, memiliki organ-organ tubuh yang kelipatan 5. Pada umumnya, hewan ini bertubuh keras karena terdapat tonjolan kerangka dan duri di tubuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang poster yang saya buat. Saya membuat tentang laba-laba. Laba-laba termasuk ke dalam filum Arthropoda. Laba-laba adalah sejenis hewan berbuku-buku atau arthropoda dengan 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki, tidak bersayap, dan tidak memiliki mulut pengunyah. Laba-laba merupakan hewan pemangsa karnivora, bahkan kadang-kadang kanibal. Mangsa utamanya adalah serangga. Klasifikasi laba-laba: Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Arachnida, ordo Araneae, famili Araneidae, genus Araneus, spesies Aranaus diadymatus. Manfaat laba-laba ini sendiri yaitu dapat digunakan sebagai obat, sebagai insektisida alternatif yang ramah lingkungan, dan protein pada jaring laba-laba dapat dipakai untuk menyambung otot atau tendon. Selanjutnya, saya Muhammad Usman akan menjelaskan atau mengenalkan kepada kalian semua tentang si udang mantis. Nah, apakah kalian mengenal si udang mantis? Nah, di sini saya akan mengenalkan salah satu jenis dari udang mantis, yaitu spesies Herpesquilla rapidea. Nah, sebelum kita berkenal lebih lanjut, kita kenali dulu klasifikasinya. Nah, Herpesquilla ini rapidea ini memiliki klasifikasi Kingdom Animalia, filum Arthropoda,
memiliki kelas Malacostraca, berordo Stomatopoda, dan berfamili Squilidae, dan bergenus Harpiosquilla. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengenalan lebih lanjut dari si udang mantis agar kita lebih mengenalnya. Nah, di sini udang mantis atau Harpiosquilla rapidea itu merupakan termasuk keluarga dari Squilidae, ya. Nah, yang mana udang mantis ini itu merupakan spesies yang terbesar dari keluarganya, yang mana memiliki ukuran panjangnya itu dapat lebih dari 30 cm. Nah, udang mantis ini itu memiliki tubuh yang unik. Nah, yang mana tubuhnya ini adalah suatu perpaduan dari hewan yang berbeda. Yang pertama itu adalah bagian tubuhnya. Nah, bagian tubuhnya itu adalah tubuh berbentuk tubuh seperti udang ataupun lobster, dan tetapi bagian kepalanya, bagian capit itu adalah bagian dari belalang sembah, menyerupai dua capit depan yang terdapat pada belalang sembah. Oleh karena itu, dari keunikan tubuhnya ini, dari perpaduan tubuhnya ini dari udang atau lobster dan juga belalang sembah, maka udang ini itu dinamakan sebagai udang mantis atau udang belalang. Nah, ini adalah capit yang menyerupai belalang sembah, ya. Nah, udang mantis ini itu merupakan jenis udang predator, yang mana dia ini udang mantis ini itu mampu menyerang mangsa, di mana ukuran mangsanya itu 5 kali lipat dari besar tubuhnya sendiri. Bisa dibayangkan kan betapa kuatnya, betapa jagoan. Nah, kemudian udang, selain dari hal-hal yang menarik dari deskripsi sifat-sifat dari udang mantis ini, ada pula informasi yang tak kalah menarik dari udang mantis ini, yaitu adalah manfaat dari udang mantis ini bagi diri kita, yaitu udang mantis ini itu dapat dijadikan sebagai bahan makanan bagi kita, karena udang mantis ini itu selain memiliki rasa yang enak, nah dia juga memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Oleh karena itu, udang mantis ini juga dapat sering sekali diburu oleh manusia untuk dijadikan bahan makanan yang berprotein tinggi. Nah, cukup sekian dari saya memperkenalkan si udang mantis ini kepada kalian. Semoga kita bisa menjumpai sendiri si udang mantis ini di lingkungan kita, agar kita dapat mengenalnya lebih jauh lagi. Nah, baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang poster dari hewan yang sangat menarik bagi oleh rekan-rekan saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mengambil beberapa poster, yaitu kupu-kupu Rhopalocera. Manfaat kupu-kupu dan ngengat atau rama-rama merupakan serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidoptera atau serangga bersayap sisik atau lepis sisik dan pteron sayap. Kupu-kupu bermanfaat untuk menyerbuki bunga, menjaga kelangsungan ekosistem, membantu para ilmuwan, dan memantau perubahan iklim. Klasifikasi dari kupu-kupu: Kingdom Animalia, filumnya Intervertebrata, kelasnya Insecta, ordonya Lepidoptera, familinya Nippolidae.
Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai poster yang telah saya buat. Saya membuat poster tentang Diadema Cetosum atau bulu babi. Klasifikasi dari Diadema Cetosum, Kingdom Animalia, Phylum Echinodermata, kelas Echinoidea, Ordo Diadematoida, famili Diadematidae, genus Diadema, spesies Diadema Cetosum. Deskripsi dari Diadema Cetosum, bulu babi merupakan hewan laut yang berbentuk bundar dan memiliki duri pada kulit yang dapat digerakkan. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Lalu mulutnya di permukaan oral, dilengkapi 5 buah gigi sebagai alat untuk mengambil makanan. Bulu babi ini terbagi menjadi sekitar 950 spesies. Dan dapat ditemukan mulai dari daerah pasang surut sampai di kedalaman 5.000 meter. Manfaat dari Diadema Cetosum ini, bulu babi ini. Yang pertama, komoditas pangan. Diadema Cetosum di dalamnya terdapat gonad yang memiliki kandungan gizi yang baik yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Lalu yang kedua, manfaat ekologi. Diadema Cetosum atau bulu babi ini digunakan sebagai faktor penentu kelimpahan dan sebaran tumbuhan laut perairan dangkal. Lalu yang ketiga, manfaat ekonomi. Bulu babi ini digunakan sebagai sumber daya perikanan yang bernilai tinggi, yaitu gonadnya tadi dapat diperjualbelikan. Lalu yang keempat, sebagai organisasi model. Bulu babi ini digunakan untuk model penelitian biologi. Nah, cukup sekian penjelasan dari poster yang telah saya buat. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang poster yang sudah saya buat kemarin, yaitu belalang atau Disosteira carolina. Belalang merupakan serangga herbivora dari subordo Caelifera dalam ordo Orthoptera. Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovipositor pendek. Habitatnya belalang ini lebih menyukai kawasan alam terbuka dengan banyak rumput serta tanaman rendah lainnya. Belalang ini bermanfaat untuk bisa menurunkan kolesterol, merawat kesehatan tulang dan gigi, dan bisa untuk mengobati luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hatibul Umam, NIM 73. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai poster yang telah saya buat yang berjudul yaitu bintang laut atau asteroida. Untuk klasifikasinya kingdom yaitu Animalia, Phylum Echinodermata, kelas asteroida, ordo Valvatidae, famili Ophidiopterida, jenis Lynxia, spesies L. laevigata. Lynxia laevigata adalah spesies bintang laut perairan dangkal tropis Indo-Pasifik. Bintang laut tersebut tumbuh hingga diameter 30 cm atau 11,8 in. Dengan memiliki ujung yang membulat, beberapa individu juga memiliki bintik-bintik lebih terang ataupun lebih gelap di sepanjang lengan. Lynxia laevigata sangat bermanfaat dalam menjernihkan laut karena makanannya adalah berupa kotoran dan bangkai hewan, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi terumbu karang. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.